dalam waktu dekat berencana menikahi anakmu. Coba let me try in English. I wanna hear speak English, Ridho Ilahi. Baru kali ini yang nggak ada putus nyambung kan? Atau masih suka baperan nggak? Masih dong. Belum kesini aja tadi ini. Ngambek. Misal ada orang mapan mau ngelamar aku, kamu gimana? Aku nanya gitu dong dan dia nggak terima. Lu marah dong. Menurut dia tuh pertanyaan yang Stupid deh bilang. bodoh. Insecure tuh banyak banget jadi masalah loh Ya dalam kayaknya dia pernikahan. insecure deh kok. Nggak insecure. Kamu tuh kelihatan sayang, kamu tuh kayaknya sering insecure gitu. Jadi kalau kayak kemarin dia ngambek, kamu ngapain? Ya aku bujuk lah. Ya nggak selalu, aku juga ada membujuk kamu. Kamu kan egois parah, pasti aku tahu kan dia egois, suka ngambek. Dan itu nggak bisa dirubah mungkin, tapi nggak apa-apa. Kan aku bilang nggak apa-apa. Iya sayang, iya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Habis dari Bali. Iya dong. Udah ketemu Papa berarti kan? Udah. Di Bali? Udah yang kedua. Oh, udah ini. Udah Yang Bali kemarin tuh lebih ke apa ya? Itu bukan ngelamar ya, minta izin ya. minta izinnya gimana, Dok? Pakai bahasa Inggris kok, terbata-bata. You speak English? Kamu nerjemahin atau enggak? Enggak. Jadi you don't speak English langsung ke bapaknya. Pokoknya ngasih tahu intinya dalam waktu dekat akan menikahi, berencana menikahi anakmu. Coba let me try in English. I wanna hear speak English, Ridho Ilahi. Malu kok ah. Coba. Anggapnya gue bapaknya. Gimana Ridho Ilahi, mau apa kamu? Enggak, bahasa Inggris dong. Oh ya. So what do you wanna do, Ridho Ilahi, with Enggak, dia my nanya daughter? apa yang dikerjakan di Bali. What were you doing in Bali? Holiday. Dia lagi ngapain ke Bali? After DJ tour, udah bilang. Terus dia bilang kan, share, I have plan to maybe this year or want to marry your Daughter. Iya, marry Caroline. Oke. Gitu. Oh ya, dibilang ya. Bisa dia ngobrol sama papanya. Udah. Oh, dijawab apa sama papanya? Ya doang. Cuek. Karena emang Papanya lagi sakit juga. Tadi kita mau dinner sama papanya. Tapi papa lagi kecapean ya sayang. Enggak ditanya-tanya, Dok. Apa? Kayak kerja apa lu? Enggak. Terus ini lu bener nggak setia nggak kamu sama nanti sama Kayaknya anak harus saya? ada obrolan kedua. Rencana kan memang ada mau ke Bali lagi nih. Kalau nggak bulan depan. Kayak bulan depan deh. Ngomong-ngomong, bapaknya udah dimintain izin, anaknya udah ditanya belum? maksudnya? Secara propose kayak will you marry me gitu. Oh, belum. Dia yang ngomong. Ide Oh, aja jadi dia dia. ngelamar? Bukan. Kamu harus ngomong sama papa gitu, walaupun nggak tahu tanggalnya tapi ada buka omongan karena kan kita papanya dia itu kan bolak-balik LA ya, jauh, takutnya nggak ketemu gitu. Tuh. Oh, papa masih sering bolak-balik ke LA? Iya. Amerika. Bisnis atau ada rumah di sana juga? Ada rumah sana. Dia lebih seneng tinggal di Bali. Di Bali atau di? Oh, lebih seneng di Bali. Di Bali. Jadi tapi tetap masih bolak-balik ke LA. Iya, 1 tahun sekali sih. Oh, 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Itu ke LA kan nih? Lenteng Agung dong maksudnya. Jadi gimana nih kok? Live di YouTube Koko nih? Oh, ayo dong. Ngomong-ngomong udah tentuin tanggal belum? Udah mau tahu belum kapan? Sebenarnya kalau tanggal kan paling cari tanggal yang terbaik ya, maksudnya yang kita nggak yang gimana tapi yang lebih ke agama aja dan kayaknya nggak mempersulit juga gitu. Jadi udah lebih ke fokus mematangkan plannya nanti seperti apa, siapa aja yang diundang. Itu kan bukan nggak mau resepsi tapi lebih ke keluarga aja. Nggak, yang gue bingung kalau di zaman gue dulu kan ada ngelamar ceweknya dulu pertama kali. Ada nggak tuh? Dulu gue ngelamar will you marry me, tau kan dibeliin cincin tunangan gitu. Belum aja, nanti ada sayang. Tunggu. Kamu nih. Oh, dulu aku ngelamar tuh ke istri aku di tanggal 24 Desember malam Natal habis misa. Pas ini aku bawa
cincin, terus aku buka, terus aku kasih dia will you marry me gitu. Dia Surprise lah. nangis dong, air mata meleleh, yes kata yes I do gitu kayak di Kan film-film. surprise udah dikasih tahu dulu. Ya kan surprise nanti sayang. Ini udah nggak spesial loh nanti. Ya malah di saat kamu nggak nyangka, siapa tahu Tapi kamu kan lagi. udah tahu kita bakal nikah gitu. Jadi siapa tahu kamu lagi, misalnya kamu lagi ngelamun di mana di warkop aku. Di warteg ya pas dibuka makanannya ada cincin. Kalau cincinnya kalau kemakan gimana? Ada sih niat gitu, nunggu momennya aja. Jadi dapat cincin tunangan. Kalau cincin tunangan tuh ada di sebelah kiri ya, kalau nggak salah ya. Kiri. Jari manis kiri. Udah ada cincin tuh. Dari siapa itu? Bukan, itu cincinnya dia. Oh, cincin kiri itu buat tunangan. Nanti ditukar jadi cincin nikah. Iya. Ini nggak pernah aku copot nih. Perasaan tadi nggak pakai sebelum syuting. Tidur di luar kok. Tapi udah siap belum Caroline? Kan Caroline usia 19 tahun. 21. Kan mau, oh ya baru ulang tahun kemarin. Iya. 21. Untuk menikah tuh udah siap belum sih sebenarnya? Kan kemarin katanya mau menjadi tunda dulu tuh. Tunda buat Punya anaknya. anak. Ya, jadi tetap nikahnya mau, cuman punya anaknya ditunda dulu gitu. Terus jadi Dodo nggak boleh ngapa-ngapain tuh Dok. Boleh dong, pakai cara aman. Gak bisa dong. Kenapa cubit-cubit? Iya masa. Kalau itu kan udah sah sayang, habis suami istri. Oh gitu. Kalau sekarang belum dong Dok. Belum dong. Pokoknya jangan ngajarin sekarang. Enggak, justru aku mengklarifikasi kan. Dok, Apa, Bang? Caroline usia 21 tahun. Rido 37 kalau nggak salah ya. Ya, Nah beda 16 tahun. 16 tahun. Nah itu mantap nggak Caroline nih? Udah bener. Kok jadi ini sih? Soalnya kemarin Goku juga kayak Nanya itu. Lo bener-bener Ini mastiin aja. memastikan kamu sudah berpikir baik-baik. Soalnya nikah tuh kan ya memang banyak artis tuh nikah 2 tahun, 3 tahun cerai apa segala macam. Iya sih. Yang udah pernah selingkuh, terus balik lagi, selingkuh lagi. Oh gitu ya. Kan ada kan teman kita. Ada. Kalau itu kayaknya memang Udah. agenda politik ya kayaknya. Nanti kita bahas itu ya, Kak ya. Enggak, maksudnya itu karena lingkungan kah atau tabiat kah atau apa gitu. Kalau udah selingkuh lagi ya emang tabiat itu. Oh gitu ya. Ya udah nanti. Ya sebenarnya laki-laki sih memang susah ya. Laki-laki kan punya keinginan. Laki-laki tuh gampang selingkuh tapi susah jatuh cinta, benar nggak? Iya, berarti matanya sama mata yang dijaga berarti kan. Maksudnya ada kesempatan langsung dibentengin. Perbedaan antara laki-laki sama perempuan kalau selingkuh ya. Kalau laki-laki selingkuh tuh karena cuma buat Nafsu. nah, kayak buat makan hari ini gue makan kalau Talasa, besok minum Zoe gitu kan. Pakai perasaan. Nah kalau perempuan kan kalau bahaya. dia selingkuh berarti dia Jadi memang udah nggak mau. memang sama mencintai yang- orang atau terlibat secara emosional sama lingkungan, katanya begitu, karena aku nggak pernah jadi perempuan kan. Iya. Kok sekarang yang nanya deh, kalau dari pandangan Koko kan udah tahu sifat Do gimana Do. Pergi apa untuk ada kecocokan nggak atau misalnya ada kasih masukan sih, lebih ke kasih Iya, masih masukan nih. Oh ya, Koko juga beda jauh ya. Aku beda hampir 11 setengah tahun, 11 tahun. Permasalahan biasa apa? Selain Koko genit ya. Ya itu permasalahan paling besar. Tapi udah tahu genitnya Koko itu sebenarnya lebih ke karena cowok cewek Koko kayak gitu kan nge-treatnya, sayang bantuin gitu. Mungkin ceweknya aja yang baper. Ada sih yang baper. Iya, itu dia. Terus aku Mana? kena gampar. Ya, kadang juga aku isengnya juga kelewatan. Tapi untungnya aku berhasil mempertahankan kesucian aku ya. Apa kok permasalahan paling banyak kok? Masalah mah banyak. Kayak bisnis lah misalnya gitu kan. Masalah tiap hari tanya sama Ojan loh, tiap hari. Komunikasi gimana digambarin. kok? Komunikasi apa? Kalau menurut aku tuh itu kayak nggak akan berhenti datangnya masalah. Ya itu pasti. Udah pasti. Hari Tapi ini kalau masalah cemburu. komunikasi kita bagus kan langsung masalah itu. Nah ini salah satu sebenarnya permasalahan kita tuh yang di komunikasi itu.
Jadi memang untuk menyelesaikan satu masalah itu kita komunikasinya memang agak ini ada tips mungkin Koko? Enggak, kalau aku lebih dalam dari komunikasi boleh nggak bahasnya? Apa tuh? Yang nomor satu komitmen. Jadi kalau udah nikah, itu istilahnya gini, sampai masuk jurang pun bareng gitu. Kita nggak boleh pisah. Selama nggak ada orang ketiga ya? Nggak boleh, mau orang ketiga, orang ketujuh, orang ke-15, pokoknya udah mau menikah, titik, apapun yang terjadi ya, Titanic mau nabrak gunung es kayak apa semua segala macam, nggak boleh pisah, udah titik. Bahkan misalnya cerita lain ada orang ketiga pun? Iya, udah mau nggak mau. Gitu? Ya karena udah janji sama-sama. Namanya orang kan ada tuh yang memaafkan. Iya. Iya kan? Dan akhirnya malah menjalanin. Aku kemarin berbuat kesalahan sama istri. Serius? Iya. Terus? Ya nggak sampai parah. Biasalah chatting, apa gitu-gitu kan. Ketangkep kita kan. Pantasan kurusan ya? Iya, kurusan. Suratnya hilang. Makan hati. Di penjara kita mas. Enggak ya. Tapi ternyata itu malah membawa berkat. Maksudnya jadinya akhirnya hubungannya sekarang jadi lebih baik. Gitu. Pelajaran ya. Ya karena kan belajar kan, dia marah kan gini. Terus aku juga iya juga ya, gue bangsat juga ya gitu. Gue pikir kayak itu mestinya boleh ya gitu kan. Ya laki lah biasa kadang-kadang iseng gitu kan. Ya tapi malah makin bagus. Ya kalau menurut aku itu yang paling penting. Itu pokoknya mau kondisi apapun, kalau udah berdua ya berdua terus gitu sampai mati berdua. Sama dia juga pernah ngomong, maksudnya selama kamu nggak ada orang ketiga, aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Dia ngomong kayak gitu. Tapi kan dari orang yang di luar sana, dia nggak tahu ya, maksudnya banyak yang ngomong ternyata kenyamanan di rumah itu juga penting dalam artian entah itu komunikasi kayak gitu loh. Kalau secara statistik sih pria berselingkuh persentasenya cukup tinggi ya. Kenapa? Ya memang begitu, memang udah dia dulu datain aja, coba dia punya teman 100 nih. Iya, karena yang mulai pasti cowok gitu. Ya memang laki-laki memang cenderung kucing dikasihkan hati. Itu secara persentase tinggi. Jadi kamu mungkin harus, walaupun dia berusaha untuk ini, kemungkinan ke sana tuh tetap ada ya. Jadi harus apa ya? Ya harus sadar lah waktu menikah tuh memang laki memang ada kecenderungan begitu. Nah biasanya nih satu komitmennya mesti kuat banget. Nah lebih dalam lagi nih, kan tadi kan komunikasi. Nah daleman lagi kan komitmen sebenarnya. Kalau komitmennya kuat, komunikasinya biasanya jadi lebih lancar. Karena kalau udah sama-sama punya berkomitmen nih, jadi kan pikirannya nyarinya solusi, bukan pikirannya nyarinya kabur. Nah makanya aku bilang komitmen tuh lebih di atas semua ya. Iya, tapi di bawahnya komitmen ini lebih dalam lagi itu sebenarnya agama. Yang banyak nyelamatin tuh agama. Agama. Kalau kamu beragamanya baik, beragamanya dua-duanya. Cuma dalam artian maksudnya kita berpatokan sama apa namanya? Sunnah-sunnah ya? Apa namanya itu? Ajarannya. Itu maksud pokok. Ya satu kegiatan agamanya harus berbanyak. Maksudnya isi di sini. Jangan kosong. Jadi susah menjaga komitmen. Susah berkomunikasi kalau agamanya kurang. Kok bisa nyambung kok? Maksudnya itu kan batin ya. Sedangkan misalnya ada permasalahan itu kan di otak ya, maksudnya untuk batin ke penyelesaian masalah kan menurut itu kan nyambung. Misalnya bisa ngomong. Bisa kayak di Alkitab bisa ditulis ya. Kalau aku kan taunya Alkitab. Di Alkitab tulis jangan hormatilah istrimu misalnya, kasihilah istrimu, kasihilah dan sayangilah istrimu contohnya gitu kan. Jadi kan begitu kita lagi pengen kabur ninggalin dia, terus atau ada bacaan itu kan. Itu maksudnya itu. Iya, jadi kan kamu diingetin terus. Kamu lagi sholat kan, tadinya marah nih, mau istilahnya mau berantem, mau kabur aja deh gua gitu. Terus jamnya sholat. Iya. Pas lagi sholat kan nengok inget gitu. Langsung reda gitu. Makanya kalau itunya kuat, komitmennya juga bakalan kuat. Nah kalau komitmen sama agamanya kuat, ya ujung-ujungnya yang ke kiri kanannya contohnya komunikasi, cara menangani masalah, pekerjaan, semuanya juga jadinya jadi lebih kuat gitu. Terus benar,
maksudnya di dalam satu hubungan itu lelaki itu mayoritas itu penentunya laki-laki, benar. Ya kalau kepalanya, kayaknya hampir di agama Muslim, agama Kristen sama deh tuh. Kayak laki sebagai kepalanya lah, pemimpinnya. Gitu. Jadi ya sebaiknya sih memang harus ada yang kalah ya dalam hal ini, mungkin lelaki kan. Perempuannya lah biasanya. Karena Aku ngalah mulu ya. Iya saya. Laki Susah. juga dong. Kapal. Kalau pemimpinnya 2 bingung nggak? Iya. Apa terus? Itu yang maksud aku, semua orang makmum. Iya makmum. Ya kalau dua-duanya jadi imam kan nggak bisa. Iya, semua lah di perusahaan. Kalau pemimpinnya 2 bingung nggak? Iya. Negara kalau presidennya 2 bingung nggak? Iya sih. Terus kalau misalnya ya samanya di rumah tuh, tahu kepalanya ada 2, anaknya bingung, lu nya bingung yang jalan. Iya sih. Negara besar gitu katanya. Ada yang mau ditanyain sayang sama Koko? Nggak ada sih aku. Tapi dari yang Koko kenal hubungan Edo, baru kali ini yang nggak ada putus nyambung kan? Ya. Atau masih suka baperan nggak? Dia kan suka ngambek nih. Masih dong. Sebelum kesini aja tadi ini. Ngambek. Ya ngambek. Ya kan tadi. Nih hal. Batal aja ke Koko batal. Jadi hal kecil ini. Enggak kita tanya sama Koko ya. Ya. Ini sebenarnya lucu, nggak masalah besar sih. Dia nanya gini, coba kamu nanya apa? Aku cuma nanya, emang salah ya Koko kayak Dia abis ngeliat TikTok, terus aku nanya, misal ada orang mapan dari keseluruhannya udah mapan mau ngelamar aku, kamu gimana? Aku nanya gitu dong dan dia nggak terima. Lu marah dong. Karena aku nanya doang kan. Maksudnya kenapa itu yang dibahas? Berarti kan ya itu marah itu karena loh aku takut lo kehilangan kamu. Dia tinggal dijawab, aku nggak mau gitu. Udah, Kamu kita ngambek-ngambekan tadi. Kamu karena marah. Tapi akhirnya udah itu kasih tahu. Itu cuma maksudnya saking sayangnya, maksudnya kenapa ada pembahasan menurut dia itu pertanyaan yang stupid, dia bilang bodoh. bodoh. Mending pertanyaannya gini, maksudnya kita ke depannya tinggal di mana ya, kita buka usaha apa ya, kayak gitu loh maksudnya. Iya, itu udah ada di otak aku sayang kalau itu. Kalau pertanyaan yang tadi itu spontan. Jadi kayak asal nanya aja. Coba tanya sama Bapak tuh tanggapannya. Iya, menurut aku emang aku salah nanya kayak gitu. Cuma kayak nanya aja spontan, ngerti nggak? Iya. Nggak ada di pikiran. Ada mana lagi ngelamar kamu? Nggak ada juga. Jadi Tapi cuma gara-gara sekolah. Nah, dan Ido tuh orang yang tipe salah satu yang benci juga dengan entah siapapun dengan standar TikTok sekarang, ngerti nggak? Yang di TikTok kayak gini, kayak gitu. Kan nggak semua orang posisinya sama dan takut disalah artiin, ngerti nggak? Iya. Iya. Ya kalau kamunya pede juga kan nggak perlu ditanggepin misalnya kayak gitu. Iya. Karena aku juga nggak bakal sama yang lain, kan tetap sama dia. Aku cuma pengen tahu aja Insecure tuh banyak banget jadi masalah loh dalam kayaknya dia pernikahan. insecure deh kok. Nggak insecure. Kamu tuh kelihatan sayang, kamu tuh kayaknya sering insecure gitu. Enggak, kayak gini toh. Maksudnya di otak Ido tuh kan tanya sama dia, mungkin gue bisa kerjaan 24 jam gitu kan, nyari peluang, nyari link, nyari apa. Terus tiba-tiba lagi fight untuk masa depan, tiba-tiba dikasih pertanyaan yang maksudnya itu menurut Ido kenapa nggak penting, karena itu pertanyaan yang sesuatu nggak ada dibikin ada, ngerti nggak? Maksudnya nggak ada nih pembahasan untuk hubungan ke masa depan pun nggak ada gitu loh. Kecuali di depan ada beneran itu terjadi, mungkin baru nggak masalah gitu. Ya, sesuatu yang nggak ada dan nggak ada faedahnya, nggak ada cuannya, nggak ada manfaatnya bagi lo, ngapain gitu. Ya kan kalau kamu merasa itu nggak ada manfaatnya ya, ya kamu ignore aja, bisa juga kan. Ya, itu maksud aku, tapi aku tadi ya udahlah nih anak-anak mungkin pertanyaan yang bit childish lah misalnya gitu. Ya udahlah anggap aja pertanyaan sambil lalu misalnya. Kayak gitu. itu nggak ada di otak aku sayang. Kadang aku juga insecure loh. Apalagi dulu waktu aku lagi susah banget tuh kan. Laki-laki tuh harga dirinya benar-benar udah kayak nggak ada artinya kalau lagi nggak punya, nggak ada masa depan, nggak apa gitu. Kadang-kadang aku juga apa namanya? Ya begitu. Memang hati-hati. Itu kamu juga mesti hati-hati.
Karena cowok tuh punya keinginan baik untuk selalu memberi nafkah. Iya, tahu. Cowok tuh berusaha dan kadang-kadang dia menelan semua kepahitan dunia gitu ya demi keluarganya gitu. Nah kadang-kadang cewek nggak sadar betapa kita menderitanya gitu, kerja gitu, pusingnya, takutnya. Terus kadang cowok juga kelihatan mau gimana juga insecure, dia mikirin ntar anak gue kasih makan apa ya, terus dia ngeliat temennya anaknya sekolah di sekolah bagus nih kalau aku ya, terus kenapa ya gue nggak bisa nyekolahin anak gue di sana. Tuh buat kita tuh bener-bener apa namanya, gue pernah marah banget tuh sama bini gue. Itu hati-hati juga tuh, karena itu mengenai pride-nya kita kan. Maksudnya karena ketidakmampuan gua di saat itu, ya akhirnya jadi begitu. Ya itu juga nggak apa-apa, itu juga mungkin mesti diterangin juga kali ya, bahwa yang kayak misalnya yang berhubungan sama kemampuan memberikan nafkah, kemampuan memberikan itu buat cowok tuh adalah hal yang sensitif gitu. Karena mereka bekerjanya juga, Ido kan kerjanya gila kan, dia berjuangnya kan juga setengah mati kan demi. Kalau dulu syuting kan masih di kota ya, kalau udah naik pesawat kan itu jatuhnya udah kerja taruhan nyawa dong gitu jatuhnya kan. Berapa kali aku bilang, maksudnya ya nggak main-main gitu loh, maksudnya aku udah ngomong, maksudnya di otak Ido tuh sekarang ya bahkan untuk teman pun tuh memilih gitu loh, kalau dia memang nggak ada bukan feedback yang dalam artian kebaikan, usaha atau link, kayaknya Ido lebih udah ngapain gitu, sayang waktu Ido gitu kan. Ido mungkin olahraga atau nambah skill. Dunia lo ya cuman dia aja sekarang. Iya. Ya, jadi mesti ya Karolin kadang-kadang mungkin cuma nanya-nanya iseng lah, nanya-nanya. Mungkin dia waktu itu ditambah lagi ada problem juga sedikit dengan masalah kerjaan kan. Jadi pas dia gitu sensitif langsung ngomong, maksudnya ya bagi lo tuh sesuatu yang nggak penting. Kayak misalnya Edo mau nanya sama dia, sayang ini aku dijodohin sama mama, kalau kamu nggak mau nikahin aku, dia kayak punya karir dewasa. Aku nggak sama ada kayak gitu. Enggak dong, beda kan kok pertanyaannya. Ya udah. Aku nggak ada bilang kamu nggak mau nikahin aku. Iya, misalnya, maksudnya tuh kayak kalau aku tuh kalau mau melontarkan suatu kata-kata tuh pasti aku nanya ke diri aku dulu, bikin sedih nggak? Makanya aku hati-hati kalau ngomong. Ya udah, berarti kamu sedih. Ya sedih lah. Tapi itu gak usah ditanya, pasti sedih lah. Jadi ada cowok yang mau menikahi dia lebih mapan. Nggak ada, itu wujudnya nggak ada. Iya memang, karena iseng scroll TikTok lewat, makanya kamu nanya. Nggak ada hubungannya sama TikTok. Itu kebetulan aku scroll kayak aku iseng gitu loh, nggak ada hubungannya sama TikTok. Ada di TikTok juga kayak gitu. Ya terus kenapa kamu nanya? Karena aku pernah dengar kayak cewek itu kan dikasih 2 pilihan yang aku bilang ya, itu loh. Benar. Nunggu laki-laki yang dia sayang atau nerima laki-laki yang apa ya? Pokoknya ada 2 gitu deh. Yang langsung mau. Iya, menunggu atau menerima. Jadi kayak aku iseng aja saya kalau ada yang lamar aku. Mungkin timingnya kamu gak tepat nanya. Bukan kamu tahu kan aku lagi ada masalah waktu itu kan? Iya, bukan berarti aku mau nerima lamarannya, aku cuma pengen tahu jawaban kamu gitu. Malah emosi dia. Atau kamu juga memang bertanya-tanya sedikit? Enggak ada sih. Enggak ada kepikiran ke situ. Walaupun ada nggak mau, tetap mau dia, nungguin aja. Itu tuh dia udah diyakinkan kamu dong. Jadi aku mikir kayak harusnya dia marah kalau aku jawabannya mungkin aku masih 50-50 bertanya-tanya. Ini aku belum jawab, aku yang nanya ke dia tapi dia yang marah. Kayak Koko deh misalnya, Koko pulang ke rumah, terus Koko capek. Terus tiba-tiba istri Koko ngomong kayak gini. Bisa Koko anggap dia belum nikah ya. Nih, sayang, misalnya kalau ada yang yang udah mapan, dia langsung ngelamar kamu. Kamu seperti apa? Kamu gimana? Emosi nggak? Tiba-tiba lu saudara mau tidur. Udah, kita mau berantem di sini. Enggak. Ya udah ganti topik. Kayak gue pulang gitu. Udah capek lu kalau mau lamar buruan saudara pergi. Tuh, mau tidur. Tuh kan. Udah nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya udah. Mungkin ya aku
kayak gitu-gitu aku nggak akan lebih gampang ignore karena aku tahu dia nggak mungkin ninggalin. Iya, dan aku itu. dia juga kalau dia insecure sama aku sedikit, dia takut aku ninggalin karena banyak cewek-cewek di luaran gitu kan. Kalau dia kan orangnya lebih di rumah, jadi lebih ketakutan, which is itu wajar gitu. Nggak tahu bukan, tapi sebenarnya dia gue tahu, nyokap aku juga selalu ngomong si Rofi itu sayang sama anak, dia nggak mungkin ninggalin rumah. Dia boleh kelakuannya aneh-aneh gitu, tapi bukan tipe yang bisa angkat koper terus pergi gitu. Mulut gue memang kadang-kadang suka ngomong kayak gitu, cuman itu cuma mulut bencong lah gitu yang apa sih yang mulut emosi yang aja ngomong. gitu. Mulut nggak. Ternyata kok sebijaksana ini bisa emosi juga. Emosi lah bos. Iya, namanya manusia ya kayak. Ya perkawinan gue juga bukan sempurna malah. Boleh dibilang jauh dari sempurna juga. Udah berapa tahun itu? 12 lebih. Mau 13 tahun. Tapi kalau kamu istri kamu muda gini, beda jauh, ya lebih enak lah mesti. Lebih enaknya. Dalam hal? Ya secara fisik lebih enak kan pasti. Iya itu. Ya kan? Terus seru aja karena dia kan beda nih mainnya. Aku main sama om-om nih kan. Dia kan masih kayak milenial. Iya. Ya kan kadang aku dapat ilmu baru tuh dari milenial dengerin dia ngomong ini, point of view-nya tuh beda. Iya, memang. Point of view kita. Tapi kan kita udah melewati masa itu, jadi kayak nggak gitu yang benar. Maksudnya ngerti nggak sih? Jadi kayak memang kalau lagi lucu ya lucu, tapi ketika sesuatu hal yang kayak menurut Ido membahayakan hubungan, kan kita udah ngelewatin. Maksudnya lebih udah bertahun-tahun di atas dia, pasti lebih banyak pengalaman kita kan. Ya contohnya gini. Di generasi aku Gen X itu ya, seneng punya anak kan, pengen punya anak banyak, tapi milenial Gen Z kan pengennya nggak punya anak, lebih sedikit kalau bisa punya anak. Ya memang ada perbedaan kayak gitu. Cuman aku senengnya kita jadi rada awet muda juga karena dengerin mereka ngomong, oh anak-anak muda sekarang tuh mikirnya kayak gitu tuh, oh kayak gitu tuh, gitu aja jadi lebih tahu. Cuman untuk beberapa hal yang prinsip kayak anak harus banyak kalau gue ya, ya karena gue kepalanya ya berarti dia mesti ngikut kan. Atau kayak di kita kan fungsi agama tuh kenceng, jadi kita sadar lah. Mungkin kalau di yang lebih muda kan mungkin lebih pengen bebas, lebih nggak mau belum terlalu memikirin agama gitu. Ya itu gue banyak ngasih input kalau di situ. Tapi di luar itu sih, ya gitu. Seru kok nikah beneran. Iya. Ntar kalau kemarin bilangnya ini nyeremin siapa? Roko Untuk di awal serem-serem yang podcast kemarin aku sampai mikir Kan dia belum kenal kamu, baru sekali ketemu. Bukan, aku nyeremin cuman buat mikir. Jangan Kemungkinan sampai, terjelek ya. bukan, jangan sampai nggak dipikir. Nikah karena impulsif, bukan karena pemikiran yang matang. Kalau di tempat aku tuh kawin, dia tuh di agama Katolik kebetulan yang aku anut ya. Dia ada jeda periode di mana lu mesti belajar dulu, ngerti nggak? Maksudnya pranikah ya? Jadi kayak dikasih kelas pranikah beberapa bulan gitu. Itu intinya sebenarnya cuma biar lu apa itu? Ya diajarin nggak ada yang gue dengerin juga sih. Gue mau Valen berdua cuman kayak apaan sih nih gitu-gitu. Maksudnya apa yang akan dihadapin pas nikah? Iya, diceritain semua gitu. Terus dikasih pelajaran ini itu kiri kanan depan belakang. Tapi sebenarnya gue bilang udah deh, dia tuh sebenarnya cuma lagi nyuruh kita jangan buru-buru ini gitu. Untuk dikasih waktu kan, keyakinan. Benar, aku yakin. Iya, berarti memang udah dipikir, udah mantep dah gitu. Karena cuma boleh sekali. Kalau di Katolik kan boleh sekali. Sekali kagak boleh cerai. Sampai geblek juga kagak boleh cerai. Lu mau alasan apa gitu kagak boleh cerai. Katolik. Ya katanya kalau untuk pisah susah ya. Susah, lu mesti ke Vatikan. Vatikan ya. Beneran ya? Susah. Jadi ya dia menganjurkan untuk mikir benar-benar gitu. Mungkin aku ke bawah. Intinya jangan terlalu terburu-buru gitu kali. untuk aku kan, untuk dia enggak. Oh dia mah udah gak berkawin nih, kapan tahu nih udah kayak anjing musim kawin tuh. Kurang ajar. Enggak tahu, udah aku kepikiran tuh kalau punya anak tuh lebih tenang aja. Kayak ada entah itu umur pendek atau apa, ada aja yang ngedoain, udah itu aja. Yang kita nggak pernah tahu. Punya anak paling enak nih, paling nyenengin.
Mungkin istri aku juga sebel gitu kalian, kok perhatiannya kan kali ke anak. Dia sebenarnya tuh mau juga punya anak, tapi dia takut proses. Ngelahirin nih. Kemarin aja waktu kita di Bali, ini lucu anaknya kita culik yuk. Gak apa-apa punya anak mah. Paling ganggu karir lah. Karirnya lebih terhambat lah. Aku nggak masalah sih kalau itu. Fisik. Kan bisa sesar saya. Sesar aja. Iya. Istri aku 4-4 sesar. Oh iya. Tapi berusaha nyoba normal dulu nggak? Enggak. Udah langsung. Udah dia langsung tahu gue kayak nggak mau normal kata dia. Dianya. Iya. Udah sesar aja. Terus gue nanya sama dokter bisa berapa dok? 3 bisa gitu. Pas udah 3 gue nanya lagi. 1 lagi bisa nggak dok? Kasih waktu ya, kasih waktu. Udah dikasih waktu, diperiksa perutnya masih jahitannya bagus. Gitu. 1 lagi masih bisa pak nih gitu. Gue udah hantem gitu. Kenapa kok pengen punya banyak anak? Apalagi tujuan hidup? Ya kalau dulu kan katanya banyak anak banyak rezeki. Kalau tahun-tahun kalau banyak sana banyak anak bokeh bosan. Nah kalau yang banyak anak gitu kan. Soalnya itu teman-teman SMA tuh bahkan ada yang sampai 13 bersaudara. Ada zaman dulu. Mama kan 6 bersaudara kan. Tapi yang kesini-sini banyak anak katanya sekarang banyak pengeluaran. Itu bener sih. Itu bener. Tapi mau lagi enggak? Mau. Gue bisa 6. Tuh. Bisa 8. Berarti harus kerja keras lagi gitu. Ya abisnya kerja keras buat apa lagi? Iya. Buat kerja keras buat beli apa? Buat beli mobil gitu. Ya buat beli juga, ya, apa? udah lewat. Buat ya. apa lagi? Mau buat apa? Nah, nih survei dari Harvard ya, baru rilis tuh. Survei ini 80-an tahun nih, dari tahun 1930. Berarti hampir 95 tahun survei. Jadi dia nge-follow orang, 1.000 orang diikutin terus tuh sampai mereka meninggal. Mereka punya anak, cucu, segala macam gitu diikutin terus mengenai kebahagiaan sama umur panjang. Surveinya tentang itu. Apa sih rahasia dari kebahagiaan dan umur panjang? Dan apa? Kan orang berpikirnya duit, sukses gitu. Nomor 1-nya adalah hubungan keluarga yang bagus. Suami, istri, anak bagus. Itu prediksi terbaik untuk menentukan kesuksesan sama kebahagiaan dan umur panjang. Nantinya. Jadi boleh apa namanya? Boleh pendidikannya nggak tinggi apa segala macam, tapi kalau keluarganya bagus, hubungan antara relationship-nya bagus, itu kemungkinan besar dia akan umur lebih sehat dan lebih panjang umur. Berarti keluarga kan? Keluarga. Iya. Kan ada pepatah yang ngomong, mau saya isi dunia jahat sama aku, selama kamu di pihak aku baik-baik aja. Bener tuh mulut. Ada. Iya sayang. Ngomongnya ke dia dong. Iya. Nggak beneran itu. Tapi bener gue lagi Pak Vicky. Ya udah, tapi bener atau enggak? Bener. Sekarang ya. kamu ngerasainnya bener atau enggak? Ya sebenarnya aku mood booster aku tuh kamu tahu. Misal kalau lagi aku ada masalah gitu kan. Mood booster, jangan buster. Kalau buster kamu membantai mood kamu ntar. Mood booster itu kan misalnya kalau lagi puyeng sama kerjaan atau apa, itu sebenarnya dia nggak usah ngomong, nggak usah apa, dia ada di samping aja tuh udah kayak tenang, bisa berpikir lagi nih. Karena ini sebenarnya masalah ngomong, karena dia ngerasa ke dia pun dong ngomong sebenarnya nggak pernah punya ayah dari kecil, nggak ada tempat ngadu, terus kayak mama aku nggak bisa cerita, aku ngomong sama kamu kan, maksudnya tuh jadi Ido dipaksa untuk memutuskan sesuatu itu sendiri dari dulu, dan Ido tuh jadi penggantinya papa, jadi apa ya udah ke Ido semua, sedangkan ketika Ido untuk ada masalah gua harus ngomong ke siapa, nggak ada tempat Ido ngomong gitu loh. Kalau ngomong ke dia ditanya mengenai mau dinikahin sama orang yang lebih mapan, bingung nggak dong? Bukan itu sebenarnya, bukan masalah insecure. Masalah kecil. Nggak, ya mungkin emang lagi banyak pikiran, soalnya pas aku tanya emang dia lagi ada masalah. Ada masalah kerjaan yang membuat Do bete waktu itu, dan pasti nanya gitu makin Tadi bukan waktu itu, masalahnya tadi kan. Gitu. Tapi semua tuh bisa sembuh oleh cinta katanya. Kasih jangan cinta deh. Kalau cinta ada egoisnya. Gitu. Kalau kasih kan lebih mengasihi gitu.
Tapi beneran, waktu istri gue marah-marah kan, gue kecewa banget sama lu, gue nggak bisa memaafkan lu, gue nggak bisa mempercayai lu lagi, gitu. Jadi gue ngapain lo gitu. Nah, itu kenapa? Ketahuan. Ya, ketahuan chatting lah, apalah gitu-gitu. Terus gue bilang sama dia gini, ya gini deh. Kan manusia susah nih mengampunin gitu kan, untuk percaya untuk kamu kan susah, yang bisa ngajarin kan cuma Tuhan doang bisa ini, coba aja gitu. Sekarang dia akhirnya jadi sedikit lebih beragama ya dibanding dulu ya. Lebih aktif di agama gitu. Makanya agama tuh penting banget tuh. Ya tapi bukan berarti kok mau ulangin lagi. Enggak, ampun Bang. Dan kayak Koko ya. Bukan kayak Koko. Teman aku banyak. Jadi mentang-mentang dia salah, Tuhan aja pemaaf, ya nggak bisa juga kayak gitu. Aduh. Nah terus aku waktu itu mikir kayak komunikasi ya. Contoh kan komunikasi. Aku bilang ini, anak kecil ya, anak aku nih gitu. Dia tahu aku sayang sama dia. Padahal komunikasi kita kan nggak lancar. Dan jarang ketemu ya. Maksudnya gini, gue ngomong kan dia nggak ngerti. Bahasa gue nih, buat di anak-anak umur 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun susah dimengerti sebenarnya. Iya. Tapi kan dia bisa ngerasain, itu udah cukup. Dia tahu, dia nggak bodoh. Dia bisa ngerasain getaran cintanya, bisa ngerasain kasihnya. Makanya begitu gue pulang dia langsung lari nyamperin gitu ya. Terus dia pamer apa, itu semua tuh bukan karena kita ngomong nyambung ya. Kalau dibilang nyambung gimana, ngomong sama 4 tahun, ngomong umur 2 tahun, 6 tahun, gimana cara nyambungnya juga susah. Tapi bahasa kasihnya kan kelihatan. Gerakannya apa sih, bukan gerakannya apa, itu keluar dari dalam dulu. Makanya jangan khawatir soal komunikasi. Kalau kamu memang cinta, dia pasti kamu bisa ngerasain. Karena kalau cintanya hilang, dia juga bisa berasa. Nggak usah pakai komunikasi nih, dia bisa ngelihat, bisa ngerasain. Tahu kan kira-kira. Nah itu yang tiap hari mesti dibina ya, itu kasih dari dalamnya mesti di bahasa Inggris itu dicultivate tuh, dipupuk gitu. Kasihnya, cintanya tuh dipupuk terus, itu nanti tanpa komunikasi tahu gitu. Misalnya Ido nabrak mobil, ada orang di depan kecelakaan, dia orang Nigeria gitu misalnya, yang nabrak orang Prancis gitu, terus Ido datang buat nolongin, misalnya, itu bertiga nggak bisa komunikasi kan? Dia bisa ngerasain ya kalau Ido datang baik buat nolongin. Bisa pasti. Itu bahasa kasih tuh menurut aku lebih penting. Kalau di dalamnya ada kasihnya, ada cintanya, nggak usah diomongin juga. Ido ngerti. Oh dia memang sayang ya sama gue ya, dia cinta ya sama gue ya gitu. Ya walaupun perempuan kadang butuh buat denger ya. Kalau cowok kan kadang suka bingung kan, gue udah kerja sampai babak belur geblek, terus nanya sama gue, lu cinta sama gue apa enggak? Ya itu lo. Tapi itu cewek ya kok? Iya, enggak, itu bahasa kasih kan? Ada pernah dengar nggak bahasa kasih? Jadi wajar dia nanya kayak gitu. Tergantung bahasa kasihnya dia apa. Ya, tapi kan dia bisa ngeliat dari perjuangan kita gitu loh. Nah itu kamu namanya act of service. Ya harus ditunjukin, show me. Jangan cuma di belakang doang. Berarti kita kerja babak belur itu nggak dilihat. Dilihat, tapi karena kamu nggak nunjukin kayak yang lain. Contohnya karena bahasa kasih dia mungkin word of affirmation. Jadi perlu dengar kata-kata gitu. Kalau kita bahasa kasihnya mungkin, kalau aku ya act of service, artinya kalau aku ngeliat orang benar-benar pagi-pagi dia masak, ngeliat dia nggak usah ngomong, dia cuman ngomong banget dari mana. Pagi-pagi ke rumah dia bawain bekal. Nggak ada, bohong. Nah itu nggak ngerti bahasa kasih pasangan juga jadi bahaya. Bukan jadi bingung, jadi sebenarnya dia cinta sama gue apa enggak sih? Terus dia ngomong, gila ya gue udah tiap pagi masakin buat dia masih nanya sama gue cinta apa enggak gitu. Kalau dia, karena aku nggak bisa masak, katanya aku nggak sayang sama dia. Karena aku nggak bisa aku masak. Terus apa sih? Nah itu tuh pandangan sebenarnya. Kalau misalnya aku berpikiran misalnya aku nggak bisa masak, tapi aku pengen masakin kamu, aku akan belajar.
Ya tapi dia mintanya langsung rendang. Nggak ada saya. Deng. Nggak ada. Aku inget banget dia Ngapain aku yang susah-susah sambal doang? Aku nggak tahu, minimal apa kayak yang kecil-kecil dulu, tempe, ayam, dia langsung dendeng dan Nggak rendang. ada. Aku minta ngapain? Dulu aku pernah ingat. Rendang paling susah ya. Gordon Iya. Ramsay aja kesini belajar dulu loh. Dia nggak tahu diri nyuruh aku untuk. Nggak ada sayang. Aku ingat sayang. Tapi mungkin kamu bercanda. Kamu tapi masak rendang nggak mungkin. enggak, kamu yang suruh masakin aku rendang gitu. Mungkin. Aku ingat. Mungkin kamu lupa. Orang Padang aja belum semua ya tentu bisa masak Rendang rendang. atau dendeng deh, antara dua itu aku ingat. Aku setahu aku sambal. Sambel ya juga sering, tapi ada waktu itu rendang atau dendeng. Oh kemarin aku dengar ini. Ada orang sukses lah, cukup sukses. Iya. Terus dia pernikahannya bagus. Udah termasuk kayak 10 besar orang terkaya di dunia. Oh. Terus dia cerita mengenai rahasia pernikahan dia gitu. Jadi gini, ternyata bukan orang yang ini, yang itu, apa segala macam gitu. Yang semi-semi budak aja kata dia. Artinya tuh kayak diocehin, dia diem aja. Sama pasangan. Jadi pasangan itu yang paling penting tuh nerima. Udah. Tua aku Nerima banget. untuk tidak merubah. Artinya kalau lu pasangan gitu, oh ntar kalau udah nikah nih, dia bakal gue rubah nih, dia bakal gue begini, gini, terus lu mengharapkan dia suksesannya berubah. Nah itulah sumber kekecewaan. Oh. Karena ujung-ujungnya kalau dia berubah pun harus ngikutin kemauan dia sendiri. Tapi rata-rata karakter dari usia 30, 40, 50, 60 udah susah banget berubahnya. Jadi pasangan yang ideal ya itu yang bisa nerima Apa adanya. apa adanya. Tuh berarti terima karena aku nggak bisa masak sayang. Ya kan kok tuh. Tapi aku mau belajar. Biasa ya. Tapi nanti kalau udah mood. Udah mood. Orang kompornya aja nggak bisa. Kompornya gak nyala. Kompornya kok kasih. Gimana sih? Yang dulu. Kan di rumah aku nggak ada Yang pernah kompor. ada live kompor itu. Oh, Di kuantum ya? Di rumah dia Disebut kompornya ini rusak. lagi. Nggak apa-apa, Dia udah punya lumayan temen aku juga ya, soalnya udah itu. bertahun-tahun ya. Itu hebat loh itu. Iya. Enggak, mana suruh ganti. Oh, kita kirim langsung nanti. Iya, beneran masih. Bener lah, langsung kirim dari kuantumnya aku kenal. Iya, Oh iya. bilang nih kuat Biar aku tuh. bisa masak tuh. Antum? Bener, tahan ya kok. Tahan. Itu udah lama banget. 12-an tahun itu merek kuat itu di Indonesia nomor 1 kayak dia. Sebelum Covid ya? Pas kita pas live pas Tuh. lagi Covid ya. Iya, itu sebelum Covid. Soalnya Baru rusak kemarin. hah? Iya baru rusak kemarin. Nggak ada pernah rusak mah. Istri aku juga kan nggak bisa masak. Oh iya. Tapi terus udah berapa tahun gitu, dia belajar sendiri karena punya anak kepepet tuh. Oh, untuk anak ya? Kan mesti Bukan bisa buat kau. Iya. Ya kita mah kebagian sisanya aja. Nggak kan dia masak buat itu, buat anak biar lebih sehat kan. Iya, masak sendiri. Dimasakin orang kan takut kayak minyaknya banyak, Iya. micinnya banyak atau apa, gue gak ngerti lah. Jadi dia buat anak bekal tuh dia yang siapin. Tapi kan ada bukan pepatah sih. Aku nggak tahu apa tuh. Katanya kalau mau ngambil hati cowok tuh bikin kenyang 3 hal. Mata, perut, sama bawah perut kata dia. Iya kan? Kita Kalau bisa beli apa yang kamu mau aku beliin. Nanti pada masanya dia akan ini juga. Iya, tapi aku ada kok mau masakan suami di pagi hari. iya sayang iya. Nanti. Iya. Terus kayak istri aku dulu kan nggak gitu ini sama anak nih. Gue pikir bisa nggak ya dia ngurus anak waktu itu dinikahin juga muda juga, dia 23 atau 24 masih muda gitu kan. Oh lucu tuh, kita punya anak pertama kali. Kenapa? Mau pulang dari rumah sakit kan, anjir nih anak gimana nih, hidup nggak nih ya gitu. Jadi kayak ketakutan gitu kan, kecil banget soalnya anak tuh waktu baru lahir segini-gini doang bro, Iya. nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, terus? Ya ketakutan aja kita mesti diapain. Harus gitu. ngapain ya? Oh, ngapain terus Emang tidur. pengetahuan sebelumnya nggak? Ya Maksudnya begitu kau udah nggak megang nyari- barangnya bos. Oh iya sih. Semua teori di dunia lu pelajarin, begitu udah Iya. megang barangnya bingung. Tetap sih. ini mesti diapain manusia. Iya, sama kayak ade Edo kan harus ada mama yang ngawal dia kan. Tapi akhirnya udah ini nih. Jadi kita kalau suatu saat punya anak pun
Pasti harus ada yang ngawal kita kan. Bah, kalau udah anak keempat dong, ambil megang, ambil main handphone, gak bisa. Kalau dulu kayak Udah apa ya? Satu tangan gitu. ambil masak, gitu-gitu bisa dong. Yang pertama mungkin ya. Oh, yang pertama bener-bener bego banget kita. Ya banyak hal-hal yang ini aja yang bego-bego kita jalan. Yang belum tahu mungkin ya. Oke, kasih waktu nanti Tato bisa masak sendiri, Tato bisa ngomong anak sendiri. Kayaknya kalau anak aku bisa, karena aku suka anak kecil. Kalau masak, kayaknya juga nanti. Oh, istri aku pertama kali berita dia hamil, nangis tuh yang keempat. Yang keempat ya, dia kan cuma mau 3 doang. Iya. Jadi itu Kenapa? lucu tuh pas di dokter. Ngomong hamil. Bukan waktu yang ketiga, sesar, lahir nih. Ya. Dia minta sama dokternya ditutup aja dok, udah jadi nggak bisa lagi gitu. Oh Tapi iya kan iya. mesti tanda tangan suami kalau kayak gitu. Oh iya, Terus gue kayak, terus. tanda tangan lu ya. Iya ntar gampang kan gue katakan. Terus tahu anunya. Jadi masih bisa lagi kan. Bisa lagi. Nah terus waktu yang keempat dia hamil dan beritanya nangis tuh. Wah mau hamil lagi. Tapi sekarang anak yang keempat paling disayang sama dia. Oh iya. Paling deket sama dia. Gue syukur-syukur sama gue main terobos aja gue. Kalau gak ada yang keempat lu. Oh mah enak kan cowok ya yang bawa 9 bulan ya. Iya. Ya wajar lah dia kayak gitu. Iya. Capek neteinnya. Kan apalagi pas baru lahir kan 2 jam. Nangis dikit langsung. Oh nangisnya kan suaranya kayaknya alam membuat mereka bersuara tuh pengang di telinga Biar supaya kita kita bangun. Beda Bukan ya. suaranya kayak ngek gitu, Iya. enggak, bener-bener kayak nyek gitu kan kayak lu kalau udah lagi tidur kayak oh my Suka god. ya. Karena kalau suaranya biasa aja Enggak kebangun. nggak gitu. kebangun kita Iya juga nggak sih. keganggu, Iya. bukan nggak kebangun. Ya enggak ini ya. Jadi nggak respon kan. Itu memang hebat banget sih, benar-benar ajaib sih, maksudnya kayak penciptaan manusia tuh ya, ngeliat mereka dari kecil jadi gede, punya mekanisme Sendiri, apa ya. sendiri gitu, kayak makhluk dari kecil jadi begitu tuh emang ya menyenangkan. Enggak pengen saya. Siapa tahu berubah pikir lah. Enggak dong, kita sistem Rambo aja dong. Dia meleng, kita hitung tanggalnya kan. Tembak Subur. besi. Itu gue anak gue keempat ya, nanti Kayak kamu gitu. denger nih ya. Iya. Dia di-conceive tuh, diciptakannya tuh pembuahannya tanggal 31 Juli tahun 2021. Lalu udah ngincar. Udah 2020 sorry, itu proses penciptaannya. Karena gue udah ngincer tanggalan gitu. Iya. Gue kan tahu mensnya kapan, dia ada di kalender. Wah, Untuk istrinya Koko tuh nggak nyatet juga ya. Nyatet. Tahu dia, kalau dia tahu, oh nggak bisa hari ini. kita sebulan ML berapa kali, terakhir ML tanggal berapa ada di kalender dia semua. Oh. Nah dia mens hari pertama, biasanya lu pegangannya mens hari pertama. Mens hari pertama. Jangan diajarin kok. Nanti dia praktekin. Nah itu kan nanti after nikah ya aku private sama Koko. Koko jago tau hitung-hitungannya. Jangan pakai sempoa lagi. Kamu cycle-nya 28 hari. Aku sebulan 2 kali mens. Oh, Kayak awal bulan sama akhir bulan. Oke, Lanjut ke bulan. 28 hari berarti kan? Oh iya. Kurang lebih. Aku nggak Itu gampang hitung. nebaknya. Soalnya aku nggak hitung. Rutin kayak Begitu gitu. terus. Dari Udah cepat ini hamilnya. Maksudnya? Ketahuan Subur. tanggal suburnya. Oh. iya, Tanggal emang suburnya subur ketahuan. banget. Tanggal berapa? Ih, ngapain ditanya? Kan penasaran. Nggak tanggal dari Ngitungnya gimana dari sih? hari pertama mens. Hari pertama mens, misalnya kamu mens. Ini hari pelajaran nih buat penonton nih yang mungkin belum ini. Yang mau dikasih. ngakalin istrinya. Bukan, mungkin belum mau dikasih rezeki. Ya, dia mungkin bisa pakai teknik Koko. Tanggal hari ke-10 dari misalnya mens tanggal 1 hari pertama mens, tanggal 10 udah mulai subur, udah mulai puncaknya subur. 10 sampai 14. mens itu berapa lama? Paling Kan lama 6 untuk hari aku ya? paling 1 minggu lah. Iya. 5 7. hari, 4 hari kadang. Berarti hari ke-10. Hari Dari ke-10 dari tanggal 1 nih dia mens tanggal Iya. 1, tanggal 10 sampai tanggal 14 itu mestinya puncak suburnya kalau dia mensnya memang cycle-nya 28 hari. 28 hari atau 1 bulan lah gitu. Itu bisa dijadiin pegangan tuh. Ya yang penting udah mantap, udah yakin. Mantap, yakin. Dia berarti nggak pernah berubah ya. Yang disuka dari dia tuh ya itu apa?
bukan ngebandingin tapi baru kali ini yang nemu kayak ya itu benar suatu hubungan itu jalan dan nggak pisah itu ketika suatu hubungan tuh kepisah tuh kalau udah dua-duanya tuh udah nggak ada yang mau untuk apa sih namanya, dan dia di posisi yang untuk megang itu, megang kamu kalau lagi ngambek ya bukan megang sih kayak ya kayak aku yang ketika ngerangkul hubungannya ya itu ternyata itu penting banget di dalam satu hubungan. Jadi kalau kayak kemarin dia ngambek, kamu ngapain? Tadi kan dia ngambek tuh. siapa dia yang ngambek aku bujuk lah Ya nggak selalu, aku juga ada membujuk kamu 2 kali kayaknya 9 bulan. enggak saya, Tapi nggak apa-apa kan emang sifat dia kayak gitu kok Sifat dari dulu. dia. Kamu kan egois parah, pasti aku tahu kan dia egois, suka ngambek dan itu nggak bisa dirubah mungkin, tapi nggak apa-apa kan aku bilang nggak apa-apa. Iya sayang, iya. Egois itu contohnya apa sih misalnya? Ya egois kayak kalau kita berantem nggak pernah mau ini kan kamu kalau kamu salah tapi menurut dia itu benar, ngerti nggak? Kayak egois aja. Ya dia maunya menangnya sendiri Mau lah menang gitu. sendiri. Nggak mau Dan dia menang ngomong aku sendiri. juga kayak gitu, tapi kan kalau aku ujung-ujungnya minta maaf, baikan. Kalau dia susah, tapi nggak apa-apa. Karena kan udah tahu dari awal. Kalau aku nggak mau kan aku Tapi nggak bukan bertahan itu, sejauh ini kok. Udah tapi 9 bukan itu bulan. sebenarnya sayang. Tapi kamu sebenarnya kayak itu- gitu sebenarnya sayang, tapi kamu nggak sadar. Nggak, aku kayak gini deh. Contoh aku ngasih tahu, kita debatin masalah kamu misalnya minum air manis banget, terus aku ngomong sama kamu itu tuh bahaya buat kesehatan kamu. Nah itu kita debatin tuh. Mana? Nah dia maunya ya udah nggak usah cuma lebih ngasih tahu dengan pengalaman hidup itu sebenarnya. Nah dia nganggap Tapi ini. bukan tentang air ini. Nah, emang Enggak, persamaannya enggak, bukan kayak gitu. Enggak ada pernah. iya sayang, tapi itu maksud aku tuh itu. Maksudnya tuh intinya itu. Ya intinya kamu itu egois udah. Ya udah. Ya udah. Dan itu nggak apa-apa orang lu Aku egois. nggak apa-apa. Nah, tuh bayangin lu, kalau istri gue bisa kayak gitu sih gue senengin minta ampun. Buktinya sampai sekarang emang aku pernah permasalahin. Enggak ego. Dia yang aku yang ngambek, aku yang sakit hati, tapi aku yang ngerayu dia. Tapi aku nggak apa-apa. Bukan nggak egois sih sebenarnya. Kalau aku pribadi itu lebih kayak ya yang udah bilang tadi. Iya, karena nggak ada orang egois tuh ngaku ya aku egois tuh nggak ada. Kamu nggak sadar aja melakukannya sayang. Ya udah aku egois sayang, iya. Tapi kalau aku sama istri aku udah jelas-jelas aku yang egois sih. Dari Akuin awal. aja. Karena yang bilang bukan aku, kayak mamanya aja suka ngasih tahu aku ini ya, pahamin sifat Rido yang kayak gini dan ternyata beneran itu terjadi. Kayak misal kamu belum ngelakuin nih, tapi mama udah bilang kayak gitu ke aku. So kayak aku bertanya-tanya, emang iya ya Rido kayak gitu? Ternyata beneran sayang. Kesini kamu beneran kayak gitu, tapi ya udah nggak apa-apa. Ya deh. Dan kamu selalu kayak aku enggak, padahal yang bilang bukan cuma aku, semua bilang. Tapi kan itu bukan sesuatu keburukan, ngerti nggak? Iya. Ya udah berarti Ya emang kadang-kadang mengganggu lah. mengganggu aja dikit. Mungkin sifat kamu aja emang kayak gitu. Gak apa-apa tahu udah egois masih diterima, enaknya minta ampun Ya kan. makanya Kalau aku juga udah ngomong sama Ya istri udah dari deh kalau awal. dianggapnya egois. Kalau aku udah ngomong dari awal, aku memang egois, gitu. Mau menang sendiri. Terus memang ini, jadi lu mesti ngertiin gue lah. Gue bilang, ya gak adil lu ya kan, gue laki. Paling juga. ya dia kayak gitu juga. Karena aku laki gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Dapat kayak gini di mana lagi? Apaan? Kamu udah mana? Mana aku wawancara Billy kan, sama Vika. Ceweknya kayak kamu juga. Iya, aku suka lihat konten dia. Aku kayak aku banget sih. Beda Beneran umurnya? sayang. Ngalahnya gitu. 24 umurnya. Lemah Si lembut Billy? gitu kan. Jadi 30-an, berapa kan? 33 ya? Berapa? Oh lumayan juga ya beda ya. Tapi bener-bener kayak kamu. Iya, aku lihat juga mirip. Orang sampai editor aku sampai kayak, gila gue jadi pengen kawin sama bule. Kali dia gitu. Orang kalem amat, itu gak pernah marah. Tidak bisa, gitu Ya. loh. Kamu gitu-gitu doang. Kalau aku marah, tapi lebih suka ngalah aja sih kok.
Pasti sayang, emang bener. Iya sayang, iya. Dan kalau dapat yang kayak gitu bagus dok. Nah, karena kan selalu tuh yang dicari yang bertolak belakang. Extrovert bagusnya ketemu memang lebih introvert gitu. Terus yang logika lebih ketemunya sama yang punya feeling. Terus yang rapi ketemunya sama yang sedikit kreatif gitu, yang lebih berantakan kreatif gitu. Biasanya kreatif kan ada berantakan. Nah itu biasanya mix yang bagus. Tapi kalau ini mengenai pandangan itu rata-rata kamu mesti lebih sejalan. Kalau pandangan jauh ya, mau dibawa kemana di perkawinan kita, itu harus rada mirip. Kalau itu bertolak belakang, itu berat. Susah dong. Misalnya kayak satu, enggak, gue mau seneng-seneng terus aja. Atau yang satu, gue maunya punya keluarga, punya anak, punya gini-gini. Nah itu kalau itu terlalu jauh tuh berat. Sifat boleh bertolak belakang, tapi kalau pandangan tuh, kalau bisa sering-sering punya waktu buat diselaraskan. Kita pengen punya anak kapan, terus mau punya anaknya berapa, terus kalau punya keluarga nanti nilai-nilainya apa, yang mau ditanamin tuh nilai-nilai apa gitu. Ada nggak kira-kira nilai-nilai yang mau ditanamkan kalau nanti punya anak gitu? Ada nggak? Apa? Ya apa ya? Pendidikan sama agama. Cara memandang uang. Waktu itu aku udah ngomong sama istri aku. Jadi kita harus kalau bisa ya kalau kita punya lebih, kita nggak boleh terlalu beginilah, terlalu apa sih megangin duit gitu. Kalau punya lebih, kadang kalau nggak punya lebih ya juga kadang-kadang kan juga setengah mati. Itu aja kalau bisa. Contohnya kayak ada teman aku datang, mau semiskin-miskinnya kita, ada saudara aku, mami aku, papi aku makan duluan. Aku udah ngajarin istri itu salah satu pandangan yang nilai-nilai hidup lah gitu. Apapun kita mau miskin kayak gimana, ya udah gue makan nasi aja sama garam, lauknya kasih ke tamu kita atau ke orang tua. Nah, terus kayak misalnya pandangan tentang orang tua ya itu juga penting tuh. Kayak gue bilang sama istri, orang tua kita duluin. Jadi di rumah kita ada apa bisa kasih ya kita kasih. Jangan kita yang duluan, merekanya belakangan. Gitu gitulah itu pandangan-pandangan yang kalau bisa sering dibicarain itu harus bisa lebih selaras. Karena kalau enggak, yang satu prioritas orang tua, yang satu maunya hura-hura. Wah itu bakalan nggak ketemu. Berat itu nanti jalanin gitu. Ya sekarang jadi tanggal pertunangan, tanggal live di YouTube tanggal pertunangannya. Tunangan. Berharap sih langsung nikah sih kok. Tunangan dulu lah, cewek kan pengen dong di beneran kamu tunangan. Kalau seandainya bisa langsung nikah, tuh. Oh langsung nikah. Karena udah ini. Sebenarnya juga di Islam juga tunangan itu nggak ada kan sebenarnya. Setahu aku nggak ada sebenarnya. Maksudnya itu cuma ya kalau sama aja kan tujuannya menikah. Kalau seandainya memang udah siap untuk nikah, kenapa enggak gitu? Itu koko udah doain kapan? aja. Akhir tahun ini? Katanya sih pas ulang tahun dia ngomongnya gitu ya. Ulang tahun kamu Oktober kan ya? Oktober tanggal 12. Kan aku bilang Nanti berubah tanggal lagi. itu nggak masalah ketika plan udah siap gitu loh. Apalagi yang belum siap? Ya beneran. Nunggu endoran. Ya enggak lah. Selesai. Jangan mau endorse dia mah banyak lah. Banyak. Tunggu aja tanggal mainnya. Tapi tahun ini insya Allah. Udah pengennya sih tahun ini. Maksudnya tuh bukan karena desakan orang tua, netizen atau fans atau apa, nggak peduli juga. Karena yang ngejalanin hidup sama dia gitu loh. Nah, terus bingungnya apa? Ya yang dimatangin kan plannya. Maksudnya kalau untuk akad kan ibaratnya Katanya nggak mau resepsi yang gimana-gimana. plan itu Cuma bukan keluarga. resepsinya doang Apa sayang. planning kan? Ya Apa? misalnya entah di Bali atau di Padang gitu loh. Ya kalau kayak gitu harus diomongin sama keluarga, sayang, bukan cuma kita berdua. Karena kan adat kamu Minang ya, Padang Minang. Aku Jawa. Jadi kayak bukan masalah di Bali atau di Padang. Kalau orang tua aku mau di Jawa gimana? Mama kamu mau di Padang. Jadi itu kan harus diobrolin sama Iya, orang-orang. itu dia maksud aku tuh sebenarnya kan dalam pernikahan itu kan kayak mau Minang mau Jawa juga kita kan berdasarkan agama bukan berdasarkan adat.
sebenarnya. Ya agama kan juga. Kita kan nikah pakai ini. Apa? Penghulu apa sih? Tetap pakai agama. Ya penghulu kan? itu lebih ke agama. Iya, mau di Jawa juga kan tetap ada penghulunya. Nanti kita ngobrol ya di sini ngobrol. Kalau dari cewek mah cuma tinggal butuh tanggal doang aja kan, tanggal berapa sih umurnya gitu. Terus dia juga ngobrol sama orang tua aku, mama aku. Kamu kan sejauh ini masih ngobrol sama keluarga kamu, sama keluarga aku belum ada omongan. Ya kan belum ketemu. Ya dipertemukan. Ya udah nanti kita ke Jember. Ke LA dong. Los Angeles. Tapi kan ibunya nggak di sini, bukan di itu. Kalau di LA itu keluarga papanya. Iya dong, ke LA dulu lah, ke LA dulu. Seneng jalan-jalan. Honeymoonnya aja di sana. Siapa tahu nikahnya di LA. Berubah lagi. Lu mau akhir tahun. Oh, kita kan nggak pernah ada yang tahu kok. Tiba-tiba pulang dari sini besok, udah nikah, datang nggak ya? Ayo. Ya bisa juga. Nah itu dia. Cuman mungkin kan wanita butuh kepastian ya Bu ya. Bener nggak Ibu? Iya benar. Kalau untuk kepastian dia udah tahu berapa pastinya dok ke dia. Maksudnya kepastian tanggalnya gitu. Dia kan mau planning jadi kayak Enggak, aku lebih ke nunggu dia ngobrol sama keluarga sih. Kalau dia udah dapat tanggalnya tapi belum ngobrol sama keluarga besar gimana? Soalnya dia ngomong ya udah Beb, Oktober tanggal 10. Dia yang nentukan. Itu kan baru plan aku saya. Iya, makanya jadi kan Koko ngomongnya aku nunggu tanggal. Enggak, aku lebih nunggu ke keluarga aku sama keluarga kamu nyatu untuk ngobrolin itu gitu sih. Kalau keluarga aku percaya sama aku dalam Ya udah dalam keluarga aku belum. Iya, ya udah. itu tantangan lu Ido. Ceweknya udah ngomong tuh hayo. Ya, Kapan ke apa-apa. keluarga kamu? Tinggal datang, yang penting kan niatnya baik. Kenapa harus takut gitu loh? Ya datang apa jadi diri sendiri. Tapi kalau Ido tuh ragunya gak sih? Maksudnya kayak nggak ada dalam ragu. bukan ragu, maksudnya dalam planning tuh, dalam merencanakan itu yang menjadi pertimbangan tuh apa? Ya kok masih plan kamu tuh masih panjang tuh apa? Saya kalau cuma mau nikah agama yang maksudnya yang penting kita ada suratnya mah besok juga mau aku. Iya, Maksudnya makanya plannya itu tuh maksudnya bukannya nggak mau resepsi ya, sayang uang ya. Mending buat liburan atau buat usaha. Itu tuh mau spesial tapi orang terdekat aja, bukan berarti sahabat enggak, maksudnya tuh nggak mau pusing juga, entah itu dengan pakaian, entah itu dengan nanti modelannya seperti apa, mewah, ngapain, kita mau bahagia bukan mau pusing gitu loh. Lebih ke situ, mau simple tapi berkesan, maksudnya nikah keren ya gitu waktu itu gitu loh. Itu aja sih. Keren itu kan nggak harus mahal atau Sekarang banyak tempat-tempat keren kan nih. ya. Yang- Apalagi kalau di Bali, dia pengennya kan di Bali. Di mana aja kan bagus di Bali. Iya, yang tempat yang kelihatannya sederhana tapi gue pikir gila di sini juga bikin kawinan lucu juga ya gitu. udah. Ya udah, berarti kita tunggu tanggal mainnya ya. Iya, Yang penting jadi nih yang ini nih. jadi dong. Ini kan 2 kali ke tempat Koko kan baik-baik terus. Oh iya, Iya dong. alhamdulillah ya. Tinggal ditunggu tanggal mainnya ya. Iya, dibantu doa. Amin, amin, Bantu amin. doa. Apakah Rido akan segera menikahi Caroline? Ya, tiba-tiba udah Hamil. Bercanda. jangan dong. Ntar ini lagi udah nikah, hamilnya udah dulu. Itu namanya MBA. Jurusan MBA. Iya, kan banyak yang lagi nikah, hitung-hitungannya beda. Ya udah, thank you Rido udah ngobrol-ngobrol. Iya, Koko. Kita doain aja biar hubungannya bisa ke Amin. jenjang yang lebih berikutnya, lebih serius, terus segera semua yang dicita-citakan tercapai. Awet ya kok ya, seperti Perjalanan Koko ya. Rido Ilahi 5 tahun ya Dok ya. Iya. Di channel ini dengan berbagai suka dan dukanya. Iya. Sekarang udah akhirnya ya perjalanan hidup orang ya. Iya. Kita ketemu yang baiknya minta ampun loh nih Caroline nih. Iya. Mau kawin sama anak aku aja, tunggu anak aku gedean mau. Ini nungguinnya lama. Oke, terima kasih Ridho, terima kasih Ya, Koko. Caroline. Kasih.